Selamat pagi semua. Shalom. Saya harap semua dalam keadaan baik. Sungguh Tuhan itu baik. Amin. Dia penyertaannya nyata sampai di bulan yang kedua dalam tahun ini. Saya menjemput semua untuk bangkit berdiri bersama-sama dan mempersilakan Pastor Roland untuk membawa kita di dalam doa pembukaan. Oke, shalom semuanya. Boleh saya lihat lambaian tangan kita semua? Haleluya. Boleh kita sama-sama berjabat tangan dengan orang di sebelah kiri kanan kita. Dan boleh cakap sesuatu dengan dia ya. Kamu sungguh luar biasa di dalam Tuhan. Kamu diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengasihimu. You are so special. Ya. Haleluya. Sudah? Oke, mari kita sama-sama berdoa dan nanti saya aminkan doa kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kudus dan mulia. Kami sangat bersyukur karena penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, yang sudah menyertai kami, memimpin hidup kami sepanjang waktu hari-hari yang sudah berlalu. Dan adanya kami di tempat ini pada pagi hari ini, semuanya karena anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan juga untuk nafas yang baru, hari yang baru, pagi yang baru ini Engkau berikan kepada setiap kami. Kesempatan yang baru Engkau berikan untuk kami dapat hadir, datang ke ruangan ini sekali lagi Tuhan, untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau lawat setiap kami Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami yang rindu, yang haus mencari wajah-Mu dan yang rindu untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, minta penyertaan dan lawatan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Supaya Roh Kudus-Mu melawat setiap pribadi yang ada di tempat ini. Sehingga setiap kami yang ada di tempat ini dikuatkan, dibangkitkan, bahkan diberikan kesegaran yang baru di dalam Engkau Tuhan. Oleh sebab itu juga Tuhan kami berdoa setiap hati yang datang, hati yang penuh dengan luka, penuh dengan kesedihan, penuh dengan pergumulan, beban berat yang mereka lalui, yang mereka alami. Kami berdoa, Roh Kudus Tuhan akan melawat mereka, Roh Kudus Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan menompang mereka, memberikan kekuatan yang baru sehingga mereka memperolehi kekuatan yang datang daripada Allah sendiri. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa supaya dalam kami beribadah di tempat ini Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan. Semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik. Dan semua kami yang ada di tempat ini diberkati karena ada hadirat Tuhan, karena ada lawatan Tuhan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau memberi hati yang lembut, hati yang siap dibentuk, diproses, bahkan ditegur, bahkan diberkati pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami memulaikan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Jemaat Tuhan terus dalam keadaan berdiri. Hari ini kita datang bukan sekadar untuk menyanyi, tetapi untuk masuk ke hadirat-Nya dengan hati yang penuh syukur. Amin. Sebelum kita masuk dalam penyembahan kita pada pagi hari ini, mari kami tim pujian mengajak kita semua untuk membaca dari firman Tuhan. Mazmur 116 ayat 17 berkata, 1, 2, 3. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyeru nama Tuhan. Dan yang kedua, Mazmur 84 ayat 2 hingga 5. Yang ditulis oleh Bani Korah berkata, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merindukan dan bahkan hancur karena rindu akan pelantaran Tuhan.
hatiku dan tubuhku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Haleluya. Seperti Bani Korah yang merindukan hadirat-Mu ya Tuhan, kami juga datang dengan hati yang rindu untuk menyembah. Kami membawa korban syukur kami yang terbaik, karena Engkau Allah yang baik dan kasih setia-Mu kekal selamanya. Mari kita sama-sama membuka hati kita, membawa korban syukur kita yang terbaik dan menyembah Tuhan yang baik. Sebab Dialah Allah yang hidup dan layak menerima segala pujian kita. Sama-sama katakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik atas penyertaan-Mu. Kami bawa korban syukur kami pagi ini kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau yang layak menerima segala pujian, hormat dan kesyukuran daripada kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pengalaman paling ajaib adalah saat kita membuat ucapan syukur di tengah kelemahan kita.
dan membawa penyembahan memandang Tuhan lebih besar daripada kelemahan kita. Sekali lagi kita nyatakan, kita bawa korban syukur kita hanya bagi nama-Mu Yesus. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Baik Tuhan. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, baik. Selamanya baik. Selamanya baik. Kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita, yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. ARC BM, mari kita bangkit bersama sebagai gereja Tuhan yang hidup, dipenuhi api kemuliaannya dari surga, dan memberitakan kepada dunia bahwa Yesus adalah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi.
namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Kami kagum dan kami hormat kepada Engkau ya Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Kami mahu terus menyembah Engkau ya Tuhan. Sebab kami kagum, kami hormat akan Engkau. Ini respon hati kami yang kagum akan karya perbuatan-Mu. Haleluya Jesus. Yes Jesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sekali lagi kita nyatakan, Engkau sungguh indah ya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami,
Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban. Engkau sendiri sahaja Allah. Mazmur Tuhan menyatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Jemaat, mari kita merefleksikan setiap nafas kita, setiap berkat, setiap keajaiban yang telah kita alami adalah karena Tuhan yang baik. Dan respon kita yang paling layak hanya satu, memberi segala kemuliaan kepadanya. Mari kita sama-sama berseru dengan nyanyian baru dan doa kita. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau-lah yang menerima segala pujian, hormat dan syukur daripada umat-Mu. Not just with our voice, oh Lord, but with our hearts, our breath, our surrender. And all we see, every nation, every generation, every heart, all we see how great you are, Lord. Nama-Mu di atas segala nama, lebih besar daripada segala ketakutan kami, lebih besar daripada segala keraguan kami, lebih besar daripada segala sakit penyakit kami, lebih besar daripada apapun yang kami bawa hari ini. Not because life is good or perfect, oh Lord, but because you are great. You are great, Father. You are great. Kinaya ramashane, kiara bashane yalabashe. Oh sembah kita, bersyukur kita. Kita bersefaat bersama-sama menyatakan syukur kita. Kinaya rabashana kaya rabashe. Tuhan, kami panggil nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami naikkan suara bagi nama-Mu. Kami ingin agungkan Engkau. Oh, segala kemuliaan Engkau layak ya Tuhan. Kinai rabashana ya rasya kabaya raso. Kia rabashana na 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 rabo. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Besar jemaat Tuhan Allahku, nyanyikan besar. Angkat suaramu bagi Dia. Yang terbaik bagi Tuhan kita. Dan ajaib Tuhanku, besar Engkau ya Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar. Nyanyikan besar Allahku, selamanya Engkau besar ya Tuhan. See how
see how great, how great. Oh, we see how great, how great. Oh, we see how great, how great is our God. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, nama-Mu yang layak ditinggikan, Allah yang ajaib, bahkan Allah yang luar biasa. Pada pagi hari ini Tuhan, sesungguhnya seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, kami menyatakan, isi hati kami menyatakan betapa besarnya Engkau Tuhan, betapa mulianya Engkau ya Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak tahu apa yang harus kami balaskan tentang apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kami. Hanya yang mampu kami lakukan pada pagi hari ini, dengan rendah hati kami datang menyerahkan seluruh keberadaan kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami akui segala kekurangan, kelemahan yang ada di dalam kami, sakit, penyakit, dan apapun yang ada di dalam hidup kami yang mungkin melemahkan kami, yang tidak memberikan kami kemampuan, kekuatan yang baru untuk mencari wajah-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini, lewat pujian penyembahan yang kami nyatakan kepadamu Tuhan, kami rindu kiranya Roh-Mu akan melayani kami pribadi lepas pribadi, melepaskan kami, membebaskan kami, bahkan menguatkan kami, memberikan kami kemampuan dan pengertian, dan apapun yang harus kami hadapi dan apapun yang kami tempuhi dalam hidup kami, pastinya itu merupakan perkara-perkara yang diperhatikan oleh Tuhan. Dan pada waktu yang sama Tuhan memimpin, Tuhan menuntun kami, sehingga kami tidak mudah jatuh, sehingga kami tidak mudah terpedaya. Karena kami tahu bahwa berjalan bersama Tuhan, kami tidak akan pernah merasa lelah, sebab kekuatan kami adalah daripada-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami mendengar daripada sabda firman-Mu. Tuhan, kami akui bahwa kami tidak punya apa-apa, tetapi kami siap sedia untuk menerima apapun yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Apakah itu merupakan peringatan, teguran, dan apapun yang Tuhan ingin sampaikan. Tuhan, kami menyediakan hati kami. Kami mohon supaya Tuhan memberikan kami mengerti pesan-pesan yang Engkau ingin sampaikan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan melindungi hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan kiranya hamba menyampaikan apa yang daripada Tuhan, dan ianya akan membawa kesan kepada setiap pendengar, karena Tuhan yang berkarya melalui semuanya. Kami minta semuanya ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih pelayanan pujian penyembahan yang melayani kita pada pagi ini. Tuhan memberkati. Selamat bertemu dan salam sejahtera buat seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Dan kita sangat senang hati karena kita telah diberi peluang ataupun kesempatan sekali lagi untuk bersama di tempat ini. Pastinya melalui pujian penyembahan kita sebentar tadi, kita telah menyatakan isi hati kita yang benar-benar kepada Tuhan. Dan pasti juga saya yakin bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh menyembah dan meninggikan nama Tuhan, Anda akan menikmati dan merasakan apa artinya itu hadirat Tuhan. Dan pastinya kalian merasa sesuatu yang terbaik, bahkan yang terindah,
sehingga kita katakan terima kasih Tuhan. Karena saya berada di tempat yang tepat. Waktu saya dalam keadaan yang sedemikian, saya dimampukan dan saya dikuatkan. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dengan satu topik yang saya ingin membawa daripada petikan yang seterusnya, yaitu respon manusia terhadap karya Allah. Sewaktu kita menyanyi Tuhan, menyembah Tuhan sebentar tadi, kita katakan how great, betapa besarnya Allah yang kita sembah. Dan siapalah kita? Dan saya menghayati firman Tuhan yang kita belajar sepanjang bulan Januari. Sesuatu hal yang saya pelajari yang membawa kita untuk mengerti lebih dalam lagi. Berkait dengan tema yang kita ingin bahaskan, ianya akan kita fahami dalam arti respon ataupun tindak balas. Setiap kita terhadap apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Apa respon kita? Ya, dalam bahasa Malaysia tidak ada bahasa respon. Ya, saya cari, tidak ada bahasa Malaysia kata respon. Bahasa Indonesia pun tidak ada bahasa digunakan pakai respon. Ya, tetapi kita memahami arti daripada kata respon yang biasa kita sebut dalam bahasa Inggris, dia membawa arti adalah tindak balas kita. Tindak balas kita terhadap apa yang Tuhan telah lakukan, yang kita telah alami, yang telah kita saksikan, yang telah kita kerjakan dalam hidup kita. Apa respon kita? Kembali kepada pembelajaran kita sepanjang bulan lepas, saya membawa kita untuk mengimbas apa yang telah kita belajar daripada Markus pasal yang pertama. Di dalam bahagian itu kita menemui tentang cerita Tuhan Yesus yang menjadi punca kisah ini dimulakan. Di dalam bahagian ini juga Yesus telah diperkenalkan oleh Yohanes sebagai seorang yang lebih berkuasa. Bukan hanya Yohanes yang menyatakan sedemikian sehingga ia mengatakan yang akan membaptiskan kalian dengan Roh Kudus, tetapi dia mendengar suara dari surga yang mengatakan bahwa engkau adalah anakku yang kukasihi, yang mengesahkan bahwa Yesus yang dibaptis pada waktu itu dia adalah anak Allah. Dan juga dikatakan dalam kisah pasal yang pertama, saya sangat tertarik cara Tuhan sungguh luar biasa. Yang pastinya kita saksikan pada hari ini, bahkan kita alami pada hari ini juga. Mengapa saya katakan sedemikian? Kalau kita perhatikan tuh, ketika Tuhan Yesus, dia memanggil para murid-muridnya. Dia memanggil mereka, mari ikutlah aku. Ketika perkataan dan ucapan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, dengan serta-merta para murid-murid ini tidak berpikir 2 kali, 3 kali, tetapi mereka meninggalkan apa yang merupakan keutamaan di dalam hidup mereka, pekerjaan mereka. Mereka pergi ikut Tuhan Yesus. Dan saya pasti yakin, oleh karena karyanya Tuhan di dalam hidup mereka, di dalam hati mereka, sehingga mereka tidak dapat ataupun tidak mampu melawan, ataupun dengan arti kata mengatakan tidak Tuhan. Oleh karena keadaan yang mereka hadapi pada waktu itu, mereka menerima tawaran Tuhan Yesus. Dan juga apa yang kita saksikan dalam pasal yang pertama, ketika Tuhan Yesus dia masuk ke bait Allah, dia mengajar orang dan pemimpin-pemimpin pada waktu itu, dan mereka mendengar ajaran Tuhan sehingga mereka merasa takjub.
merasa sangat kagum. Mereka sangat terpesona. Mereka sangat heran ketika mereka mendengar daripada ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita melihat ataupun membaca mabuk, drunk before dawn itu, di situ kita menemukan satu kisah yang mengatakan sewaktu pendeta ataupun penginjil itu, missionary itu menyampaikan firman Tuhan, seperti tidak ada orang di dalam tempat itu. Dia membuat satu gambaran, jarum yang jatuh pun dapat kita dengar. Menjelaskan tentang bagaimana mereka merasa takjub mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan pada waktu yang sama ketika Tuhan Yesus mengajar, ada orang dibawa masuk ke dalam bait Allah, lalu orang itu adalah orang yang dirasuk oleh roh jahat. Dan pada waktu itu Yesus mengherdik dan mengusir kuasa roh jahat itu, lalu orang itu terlepas dan dibebaskan. Orang menyaksikan, orang melihat apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang tidak pernah mereka saksikan orang berbuat sedemikian rupa. Apatah lagi perkara ini mereka saksikan pada waktu di mana orang ramai, termasuk para ahli Taurat dan Farisi. Keluar Tuhan Yesus daripada bait Allah, mereka membawa dia pergi ke rumah Simon Petrus. Di rumah Simon, di mana ibu mertuanya sakit demam. Dan Tuhan Yesus angkat dia pegang tangannya dan katakan bangunlah. Maka diamlah ataupun hilanglah demam ibu mertua Simon. Dan pada waktu petangnya, di mana orang ramai membawa orang sakit yang berbagai penyakit yang mereka alami. Mereka datang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan pada waktu yang sama Tuhan Yesus menyatakan kuasanya. Dan dia menyembuh begitu banyak orang. Yang terikat dengan kuasa iblis, terikat dengan kuasa dosa. Mereka dilepaskan dan mereka dibebaskan. Dan mereka mengikut Tuhan Yesus. Di sini menjelaskan bahwa Yesus sudah terkenal. Sehingga begitu ramai orang ingin mencari tahu siapakah Yesus. Maka yang sangat tertarik dalam pembacaan kita pada minggu lepas, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu dia mengulurkan tangannya. Dia menjamah orang itu, berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Yesus menyembuh seorang penyakit kusta. Satu jenis penyakit pada waktu itu sukar disembuhkan. Tetapi pada waktu ia berdepan dengan Tuhan Yesus, dia beroleh kesembuhan. Yesus yang kita bicarakan dari awal tahun sehingga kepada hari ini adalah Yesus yang sama. Yesus Kristus yang sama. Kemarin, hari ini, dan esok. Itulah Yesus yang kita sembah. Amin, saudara. Amin. Dialah yang kita tinggikan, dialah yang kita sanjung. Sebab itu saudaraku yang Tuhan sungguh kasihi, kalau kita melihat dalam Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-12, mari kita baca bersama, supaya kita faham apa yang kita ingin belajar. Kita baca bersama-sama. Oke, daripada ayat 1 sampai yang ke-12. 1, 2, 3. Berapa hari kemudian, Yesus pulang ke Kapernaum
dan tersebarlah kabar itu. Ramailah orang datang berhimpun di rumah tempat dia tinggal itu, sehingga penuh sesak sampai ke pintu. Yesus pun menyampaikan firman kepada mereka. Datanglah 4 orang menyusung seorang yang lumpuh. Mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang ramai itu. Oleh itu, mereka membuka bumbung rumah betul-betul di atas Yesus berada, menurunkan orang lumpuh yang terbaring di atas tikar. Ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu diampunkan." Ahli-ahli Taurat yang duduk di situ berkata dalam hati, "Lancangnya orang ini mengkufuri Allah. Tiada siapa boleh mengampunkan dosa kecuali Allah." Tetapi Yesus segera mengetahui dalam rohnya bahwa mereka berfikir demikian, lalu berkata, "Mengapa kamu berfikir begitu dalam hatimu? Dosamu telah diampunkan, atau bangun, angkat tikarmu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di bumi ini Anak Manusia berkuasa mengampunkan dosa, dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Aku berkata kepadamu, bangun, angkat tikarmu dan pulanglah." Di hadapan mata mereka semua, orang lumpuh itu pun bangun, mengangkat tikarnya, lalu segera berjalan keluar. Semua orang di situ tercengang, lalu memuji Allah. Mereka berkata, "Belum pernah kami melihat kejadian begini." Ini menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan di dalam pembacaan kita tadi, dia menceritakan tentang kisah Yesus Kristus sebagai Mesias yang berkuasa. Dia adalah seorang yang memiliki otoritas ilahi dan melakukan perkara-perkara besar seperti mukjizat yang disaksikan, yang dialami oleh mereka. Di situ Yesus juga membuktikan bahwa dia adalah penyembuh. Dalam pembacaan kita dikatakan tadi, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa di bumi. Dan juga peristiwa yang kita perhatikan dalam pembacaan kita ini tadi berlaku di Kapernaum. Ini merupakan lawatan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dia kembali ke tempat ini, ya. Kemungkinan besar boleh dikatakan bahwa itu adalah rumah Tuhan Yesus ataupun tempat di mana dia biasa tinggal ataupun biasa dia mengajar. Kita perhatikan, oleh karena perbuatannya dinyatakan di tengah-tengah community, itu membuatkan Yesus menjadi terkenal. Sehingga ramai orang berusaha mencari dia, tidak kira di mana dan bila mana. Dalam bab yang kedua, sehingga pasal yang ketiga, di sini Markus dia menceritakan bahwa ada 5 peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di sini kita perlu ketahui bahwa sifat Tuhan Yesus ini ianya tidak dapat disembunyikan, yaitu sifat kasihnya. Oleh karena kasihnya, dia melaksanakan pelayanannya dalam arti yang boleh kita katakan memperhatikan keperluan-keperluan orang. Apakah itu golongan orang yang dikatakan orang yang jatuh, orang yang ditawan oleh kuasa iblis, orang yang meninggalkan Allah, orang yang menikmati akan Allah, ya. Orang yang tahu bahwa mereka diselamatkan ataupun orang yang dikatakan yang Allah selamatkan daripada kuasa dosa, daripada penindasan, daripada tawanan, dan kembali kepada Allah. Tuhan Yesus, kita tahu bahwa dia memiliki kuasa ilahi yang dapat mengampuni dosa-dosa.
penderita sakit. Dia juga melepaskan mereka daripada penindasan iblis. Dan dia juga boleh memulihkan kehidupan yang merana. Kita ketahui juga bahwa Yesus, dia mengajar dengan kuasa ilahi. Dia menyembuh orang yang sakit. Dia memberi jawab kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Dia memberi jawab kepada orang yang tidak mengerti tentang kebenaran firman. Dia akan memberitahukan rahasia-rahasia kebenaran firman yang walaupun dia berada di tengah-tengah ahli Taurat yang begitu sukar memahami arti kebenaran yang sejati, disitulah Yesus tampil. Dia akan menyatakan kepada mereka bahwa apa yang dilakukan olehnya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah sesuatu yang daripada Allah sendiri. Dengan ini marilah kita belajar bersama-sama. Kita akan melihat bagaimana respon mereka dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka ataupun di sekitar mereka. Seperti ayat pembacaan ini yang kita ketahui bahwa tersebarlah. Ya, ini respon yang pertama yaitu orang ramai. Di mana mereka ramai datang berhimpun di rumah dia tinggal. Kalau kita melihat dalam pembacaan ayat yang kedua, ramailah orang datang berhimpun di rumah tempat dia tinggal itu, sehingga penuh sesak sampai ke pintu, sampai ke pintu. Dan ini yang kita perlu perhatikan. Tersebarlah kabar berita tentang Yesus itu. Kalau kita perhatikan pada ayat pasal yang pertama itu, di mana Yohanes memperkenalkan Kristus, ayat yang ke-7 dan yang ke-8, dan Yesus memberitakan Injil. Ya, kalau kita perhatikan ayat yang berikutnya, Yesus memberitakan Injil, Yesus memanggil para murid-muridnya, Yesus mengajar dengan penuh wibawa, Yesus mengusir roh jahat dan kuasa atas roh-roh jahat. Yesus menghalau roh iblis. Dan Yesus menyembuh orang yang sakit. Inilah puncanya di mana Yesus terkenal. Reputasi Yesus tersebar, menyebabkan orang datang untuk melihat dia. Apakah dia orang sakit, orang yang ingin tahu, apakah ia orang yang ingin mencari kebenaran, apakah ia pemimpin agama. Daripada berbagai golongan, setelah mereka tahu tentang siapa Yesus yang melakukan perkara-perkara besar, sehingga mereka tertarik. Apatah lagi, Yesus melakukan perbuatan ajaib. Dan itulah sebabnya kalau kita membaca dalam ayat yang ke-45. Tetapi orang itu menyebarkan hal itu merata-rata dan terus menerus. Dalam pelajaran kita minggu lepas, sepertinya Tuhan Yesus melarang dia menyampaikan, memberitahukan kepada orang banyak. Pergilah kepada pemimpin. Nyatakanlah apa yang berlaku kepadamu. Tetapi oleh karena orang ini, dia merasa begitu sangat teruja oleh karena kesembuhan yang terjadi dalam hidupnya. Dia menyebarkan hal itu di merata-rata dan terus menerus. Sehingga Yesus tidak dapat masuk ke bandar terang-terangan. Yesus tinggal di luar kota di tempat yang lengang. Namun orang dari berbagai kawasan datang kepadanya. Ayat 41 sebelumnya, Yesus berbelas kasihan lalu menghulurkan tangannya, menyentuh orang itu sambil berkata, "Aku mau, tahirlah." Pada saat itu juga orang itu ditahirkan daripada penyakit kusta. Orang inilah salah seorang
yang menyebarkan berita yang dia alami. Ini responnya. Saudara, ingatlah, ketika kita sedang mencari Yesus, sedang ada memiliki hati yang rindu untuk ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, pasti kita akan menemuinya. Ketika kita sama seperti orang yang mencari Yesus, golongan orang yang ramai ini, dia ingin mencari Yesus. Pastinya orang ini tidak akan mengenal waktu dan tempat. Karena hatinya adalah ingin mencari Yesus itu. Apatah lagi kalau kita adalah golongan orang yang mengalami keadaan yang sukar. Apatah lagi keadaan kita orang yang sakit. Pastinya golongan orang inilah yang terutama yang ingin mencari Yesus kalau mereka tahu siapa Yesus itu. Kalau orang yang memiliki kerinduan yang ada di dalam hati mereka, karena mendengar suara Tuhan, mereka beroleh kekuatan, mereka beroleh hikmat, mereka beroleh sesuatu yang tidak mereka temui di dalam dunia ini. Mereka datang mencari Tuhan. Orang yang merindui untuk mendengar suaranya, rindu untuk melayani. Yesus selalu ada bagi kita. Dia akan menyampaikannya dengan caranya sendiri. Dia menyampaikan kebenaran firman-Nya itu kepada kita dengan caranya. Apakah ianya melalui apa yang kita lihat? Apakah ianya melalui apa yang kita dengar? Apakah ianya melalui apa yang kita boleh katakan mimpi? Tetapi cara Tuhan itu adalah caranya sendiri untuk melayani kita. Sepertinya firman Tuhan ini mengajar kita pada hari ini bahwa Dia akan melayani kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia berkata ketika kita berdoa, Dia akan menjawab. Seperti catatan Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang lebih besar. Mengapa kita tidak mampu berdepan dengan perkara-perkara yang besar yang menurut kita? Sebab kita tidak datang kepada Tuhan. Tetapi betapa bertuahnya kita mengetahui akan kebenaran firman ini. Mengingatkan kita bahwa bagi orang yang datang dan berseru kepadanya, Tuhan akan menjawab. Dia akan memberitahukan kepada kita perkara-perkara yang besar dan yang kita tidak faham. Yakni hal-hal yang kita tidak ketahui. Itu Allah kita. Dalam arti bahwa Allah itu sebenarnya Dia tidak pernah membiarkan kita bersendirian. Dia menyatakan dirinya melalui banyak cara. Sehingga kita tidak sadar bahwa Allah itu ada bersama kita. Dan Dia mengingatkan kita supaya kita berdoa. Mendekatkan diri kita kepadanya. Bahkan juga dikatakan dalam Matius 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Bertuah sekalilah kalau golongan orang-orang yang seperti ini, yang memiliki kehausan dan kerinduan dan kelaparan akan kebenaran firman. Orang-orang yang seperti inilah yang mengatakan yang terutama dalam hidupku adalah Allah ataupun Tuhan Yesus itu sendiri. Sebab dikatakan orang yang mencari kebenarannya, mereka akan diperhatikan oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 127, di dalam ayat itu mengatakan, bagi orang yang setia mengikut Tuhan, orang yang tahu siapa Tuhan, waktu Anda tidur Tuhan menyediakan berkat bagimu. Tuhan itu sungguh baik dan sangat baik bagi setiap orang yang berusaha mencari Dia.
respon daripada 4 orang dan seorang pesakit lumpuh. Kita tahu dalam ayat itu mereka menyusung, mereka membawa pesakit lumpuh ini kepada Yesus, tetapi terhalang oleh kumpulan yang begitu ramai, sehingga ke depan pintu tidak dapat masuk. Mereka bersama-sama berinisiatif, mereka mencari jalan untuk bertemu Yesus. Tujuan mereka adalah hanya Yesus, sebab mereka tahu bahwa Yesus yang dapat menolong. Mereka tahu bahwa Yesus yang dapat menyembuhkan orang sakit itu. Mereka naik ke bumbung, mereka membuka bumbung rumah tersebut, dan mereka menurunkan orang lumpuh itu betul-betul di mana Tuhan Yesus berdiri. Mereka sadar apa yang mereka sedang lakukan. Mereka tahu bahwa pesakit ini ataupun orang lumpuh ini tidak mampu berbuat sesuatu. Dia tidak mampu untuk datang kepada Tuhan Yesus dengan sendirinya. Dia sangat terbatas, itu orang lumpuh. Mereka percaya bahwa Yesus yang berkuasa dapat menyembuhkan dia. Mereka tidak menyerah walaupun ada halangan. Malahan mereka bersatu hati. Mereka tidak berpikir banyak. Mereka akan mencari jalan bagaimana mereka membawa orang ini kepada Yesus. Mereka dengan sungguh-sungguh melakukannya. Dan orang yang sakit lumpuh ini, dia percaya juga bahwa Yesus sahaja yang dapat menyembuhkan dia. Walaupun tidak melalui perkataan, tetapi dinyatakannya melalui usaha. Melalui tindakan mereka bersama. Jelas bahwa dia tidak menolak. Sewaktu mereka mengangkat dia, sewaktu mereka membawa dia, dia tidak menolak. Dia tidak membantah. Tetapi dia menyerah sepenuhnya kepada 4 orang ini untuk angkat dia. Sebab dia tahu dan sadar diri bahwa dia tidak dapat dan dia tidak mampu untuk untuk berjalan ataupun berjumpa ataupun bertemu dengan Yesus. Definisi lumpuh menurut kamus, tidak kuat, tidak bertenaga, misalnya kaki atau anggota bahagian dari tubuhnya, bersinonim dengan tidak bergerak, tidak berjalan, berhenti, terbantut, ataupun gagal. Gambaran pesakit lumpuh ini adalah seorang yang tidak dapat berjalan. Seorang yang bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Walaupun dia tahu bahwa Yesus itu dapat menyembuhkan dia, tetapi dia tidak dapat beroleh kesembuhan tanpa orang lain dapat membawa dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini menunjukkan satu kesukaran, penderitaan yang begitu nyata, ketidakmampuan yang dihadapi oleh orang yang lumpuh ini. Keadaan yang tidak berdaya. Tetapi ada 4 orang yang tidak namanya disebut, bukan pemimpin, bukan orang-orang penting, tetapi mereka adalah kategori orang yang boleh kita katakan yang mungkin tahu tentang orang yang sakit. Mereka melakukan sesuatu kepada pesakit. Mengajar saya dan kita semua. Betapa kita perlu hidup bersatu di dalam Kristus. Betapa kita memerlukan orang lain di dalam hidup kita. Betapa kita memerlukan pribadi ataupun orang yang lebih kuat
yang boleh menuntun kita, yang memimpin hidup kita. Jika mana kita adalah orang yang tidak kuat. Jika mana kita adalah orang yang lumpuh. Sedih sekali kan? Sehingga kita tidak mampu bergerak, tidak mampu melakukan sesuatu. Sebab kita lumpuh. Walaupun pada waktu yang sama kita mengetahui bahwa hanya Yesus sahaja yang dapat membebas dan melepaskan kita. Tetapi bertuah sekali kalau kita adalah orang yang dikelilingi oleh orang yang memahami kita. Kita dikelilingi oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Kita dikelilingi oleh orang yang tertentu yang mengasihi kita. Karena mereka terlebih dahulu dikasihi oleh Allah. Cukup bertualah kalau kita adalah golongan orang yang memiliki siji. Kita adalah golongan orang yang memiliki seorang yang ada di dalam kumpulan kelompok sel. Mungkin kita diberi perhatian oleh keluarga kita. Belum tentu keluarga kita adalah orang Kristen yang kuat, yang boleh membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi alangkah indahnya kalau ada orang lain yang mengerti dan mengetahui siapa kita, yang akan membantu kita dalam keluarga, bersama keluarga kita. Dan kita akan menemukan jalannya kepada Tuhan. Pada waktu yang sama kita berusaha, tetapi perkara-perkara banyak yang membantut, yang tidak membuatkan kita mampu, kuat. Tetapi kita beroleh 4 orang yang dapat memikul kita. 4 orang yang akan menuntun kita. 4 orang inilah yang akan membawa kita kepada Yesus Kristus. Apa yang berlaku saudaraku? Oleh karena imanmu. Tuhan Yesus menyaksikan mereka melakukan perbuatan itu. Dia berkata, oleh karena, kita boleh katakan, oleh karena kesatuan mereka. Oleh karena inisiatif mereka. Oleh karena iman mereka. Orang yang mereka angkat itu sembuh. Bermaksud lebih indah sekali kalau kita saling melayani, saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Dan kita percaya bahwa melalui pelayanan CG kita, yang kita akan terus gerakkan di tengah-tengah kita, yang akan melihat setiap pribadi kita tak terkecuali seorang pun yang akan tinggal di luar, dan akan diberi perhatian oleh setiap orang yang ada di dalam kelompok sel kita. Maka saudara akan bersama-sama dengan orang-orang yang lain. Kita akan saling memperlengkapi. Kita akan saling melayani satu dengan yang lain. Waktu kita lemah ada orang angkat kita. Waktu orang lain yang perlu kita tolong, kita akan tolong mereka. Demikianlah Tuhan Yesus menyaksikan keragaman ini di tengah-tengah mereka pada waktu itu. Dan dia menyaksikan bahwa mereka melakukan sesuatu yang menjadi kesaksian kepada banyak orang. Ahli Taurat ramai ahli Taurat adalah orang Farisi. Mereka ini adalah golongan yang terlalu mementingkan diri. Mementingkan peraturan luaran, mengabaikan kasih, keadilan, dan hati yang benar. Mereka adalah ahli Taurat yang dikatakan pakar dalam hukum Taurat. Secara lisan, secara bertulis. Tugas utama mereka adalah mengajar, menyalin, dan menafsirkan hukum Musa. Inilah ahli Taurat. Dan apa yang berlaku? Pada waktu itu apa yang berlaku? Mereka duduk dan memperhatikan apa yang sedang terjadi di depan mereka.
di tempat di mana Tuhan Yesus ada. Pada waktu itu juga mereka berkata dalam hati, mereka berpikir dalam hati, mereka memikir sendiri. Itu dalam arti daripada maksud ayat itu. Mereka menuduh Tuhan Yesus, menghujat, memfukuri Allah. Karena dia mengatakan bahwa dosa orang lumpuh diampuni. Mereka berpikir bahwa Allah sahaja yang berhak mengampuni. Mereka tidak sadar dan tahu bahwa Yesus yang ada di tengah-tengah mereka itu adalah Allah yang mereka harus muliakan. Yesus yang harus mereka tinggikan. Tetapi Yesus, dia segera tahu di dalam rohnya menurut ayat ini. Dan Yesus langsung menegur mereka. Dia memperingatkan mereka. Karena dia dapat membaca pikiran mereka. Sesuai dengan 1 Samuel ayat yang ke-6, pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 mengatakan, tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang rupanya atau perwatakannya yang tinggi, karena aku telah menolak dia. Allah tidak melihat sebagaimana manusia melihat penampilan lahiriah, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, tidak sedikit orang yang hidup sama seperti mereka ini. Mereka ada di tengah-tengah gereja Tuhan pada hari ini. Mereka berlagak tahu dalam segala sesuatu terkait dengan peraturan dan segala apapun yang dikatakan hukum-hukum yang tertentu. Tapi pastinya kita ingin memastikan golongan-golongan yang seperti ini akan berkekurangan di tengah-tengah gereja pada hari ini. Kita melihat Tuhan Yesus betapa bersyukurnya kita mengenal siapa Yesus Kristus. Dia membuktikan kasih-Nya kepada kita setiap hari. Dia menceritakan tentang diri-Nya setiap hari kepada kita. Malahan pada waktu ini, di mana orang datang kepadanya, dia memberitakan Injil. Waktu orang berduyun-duyun datang kepadanya, kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama pasal dalam pembacaan kita tadi, dikatakan Yesus menyampaikan firman kepada mereka. Ini menjelaskan ketika kita datang kepada Tuhan, Dia akan memberitahukan kepada kita perkara-perkara ajaib. Hal-hal yang kita tidak paham, Tuhan akan menceritakannya. Sehingga orang katakan, sungguh ajaib orang ini. Apa yang menjadi masalah untuk kita, tetapi ada jalan keluarnya. Melalui bimbingan dan nasihat orang ini. Itu bukan orang itu, tetapi itu adalah karena kuasa Tuhan. Oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan itulah sebabnya dikatakan di dalam bahagian ini, Tuhan Yesus, Dia menyampaikan firman kepada mereka karena Dia sangat mengasihi umatnya. Dia menyampaikan kasih-Nya. Seperti yang kita perhatikan tadi, mungkin bukan melalui perkataan tetapi melalui karya-Nya. Dan Yesus mengampuni karena Dia sungguh mengasihi kita. Yesus melihat iman mereka. Dia berkata kepada orang lumpuh itu, anakku, dosamu telah diampuni. Setelah Dia melihat usaha mereka. Setelah Yesus melihat iman mereka. Sembuhlah orang lumpuh itu. Sifat Yesus tidak dapat disembunyikan oleh karena belas kasihan-Nya kepada kita. Yang merupakan kunci hati-Nya tergerak. Yang mana kita telah ketahui daripada pasal yang pertama. Dan Dia terpanggil. Dan Dia melakukan sesuatu kepada orang sakit itu. Karena kasih-Nya. Yesus Maha tahu. Dan Dia menegur setiap
dia menegur setiap orang yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenarannya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan Yesus. Dia tahu segala sesuatu di luar bahkan di dalam kita. Sebelum kita berbicara, dia sudah tahu apatah lagi yang ada di dalam hati kita. Dengan ini apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan, kita perlu berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kita perlu hidup di dalam Tuhan, bahkan juga kita harus ketahui bahwa apa yang kita lakukan setiap hari bukan kita, tetapi kita melakukan kehendak Tuhan. Sehingga apa yang kita pikirkan, sehingga apa yang kita perkatakan, sehingga apa yang kita lakukan, itu adalah Kristus sendiri. Itu yang kita inginkan. Karena kita tahu bahwa Tuhan mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Rancangan kita, program kita, Tuhan tahu. Itulah sebabnya kita serah seluruhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus Maha Berkuasa. Dia menyatakan dirinya dengan perbuatan-perbuatan ajaib yang kita saksikan di sekitar kita. Dengan mengatakan, aku berkata kepadamu, bangun, angkat tikarmu dan pulanglah. Sesuatu perkataan yang mungkin biasa didengar oleh orang, tetapi apa yang diungkap oleh orang yang dikuasai oleh Kristus Yesus, pasti orang-orang yang mendengarnya akan mengalami perubahan, akan mengalami penyembuhan, akan mengalami sesuatu yang terindah dalam hidup mereka. Sebab kuasa Kristus ini tidak terbatas. Kuasanya tetap sama dari dulu hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Dia menyatakan kuasanya melalui perbuatannya, melalui karyanya. Orang sakit disembuhkan. Roh-roh jahat dilenyapkan dan diusir. Kuasa-kuasa yang ada di dunia ini ditawan oleh Dia. Ketika kami duduk, sekali kami beberapa para hamba Tuhan kami duduk, kami bincang menceritakan tentang pengalaman dalam melayani Tuhan. Ada 3 di kalangan kami mengatakan sewaktu mereka melayani pada waktu itu, mereka mengalami yang seperti ini, hampir sama. Ada seorang dia tidak tahu apakah ada mereka buat sesuatu dalam gelas, dia mau pegang pecah. Dan ada seorang dia pegang, dia mau minum pecah. Kisah yang benar yang dialami oleh orang yang melayani Tuhan, yang bersama Tuhan. Lalu mereka tidak mengatakan, oh ada sesuatu di dalam. Tetapi orang-orang yang menyaksikan hal-hal yang seperti ini, mereka akan menafsirkannya sendiri menurut pemikiran mereka. Tetapi jika mana hati dan pikiran kita dikuasai oleh Tuhan, maka apapun yang terjadi di depan kita, kita tahu bahwa ini adalah kuasa Tuhan. Ini adalah hal-hal yang remeh-temeh, yang tidak perlu diperbesar-besarkan. Ya, kalau kita perhatikan dalam pembacaan kita tadi, bahwa pada mulanya Markus, dia menceritakan banyak perkara khasnya mengenai Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus melakukan perbuatan besar, dia melakukan hal-hal yang luar biasa di tengah-tengah para umat Tuhan pada waktu itu, yang berlaku di dalam bait Allah maupun di luar bait Allah. Yesus menyembuh orang sakit, dia mentahirkan orang kusta. Tetapi dalam pembacaan kita pada hari ini, di mana Allah juga perlu menuntut respon, menuntut sesuatu apa yang daripada kita, setelah kita mengetahui bahwa apa yang terjadi, apa yang kita saksikan. Ada yang memberi respon dengan iman, ada yang respon dengan penolakan, ada yang mengakhirinya dengan memuliakan Allah. Saudara, kita ketahui ketika Allah berkarya dalam hidupmu, apakah responmu? Saudara, yang menjadi fokus saya dan saudara hari ini adalah Kristus.
Dia adalah yang terbesar. Dia adalah yang terutama. Dia adalah yang terpenting dalam hidup kita. Sebab kita ketahui bahwa dengan kuasa Yesus mengajar, dengan kuasanya Dia menyembuhkan dan memulihkan. Banyak perkara-perkara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap kita dari awal hari ini, bahkan masa yang akan datang. Sebab Dia tidak berubah. Dia tetap sama kalau kita lihat Ibrani 13 ayat yang ke-8. Di mana kasih dan kuasanya juga tidak berubah dan terbatas kepada saya dan saudara. Malahan kehadiran orang Farisi dan ahli Taurat yang menunjukkan bahwa karya Allah itu disaksikan oleh berbagai kelompok dengan sikap hati yang berbeza-beza. Ini mengingatkan saya dan saudara bahwa kita hidup di tengah-tengah keadaan yang membawa kita untuk lebih mengerti, untuk memastikan siapa kita. Apakah kita golongan orang yang meresponi dengan iman? Apakah kita golongan orang yang hanya melihat dan tidak mengerti, malahan menolaknya? Apakah kita golongan yang mencari Tuhan dan kebenarannya dan mengutamakan Tuhan itu dalam hidup kita? Dan pastinya saya dan saudara akan memilih Tuhan Yesus Kristus yang menjadi yang terpenting dan terutama dalam hidup kita. Mari kita tunduk berdoa. Jemaat Tuhan yang Tuhan sungguh kasihi, kita mendengar daripada sabda firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang pertama ini sehingga pasal yang kedua. Hari ini kita mempelajari bahagian yang pertama yang menceritakan kepada kita tentang kisah Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, kuasanya melakukan perkara ajaib. Dan pada hari ini Dia menekan tentang orang lumpuh yang bukan hanya boleh disembuhkan oleh Tuhan Yesus, tetapi pada waktu yang sama cerita ini membawa kita untuk melihat betapa pentingnya orang yang ada di sekitar kita, yang akan menuntun kita, yang akan membimbing kita, yang akan membawa kita kepada Kristus Yesus. Sebab mereka tahu, bahkan diri kita tahu bahwa hanya Yesuslah tempat kita berharap. Hanya Yesuslah tempat kita beroleh kekuatan, kesembuhan. Dan kita juga tahu bahwa hanya Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Maka dengan itu saudara yang Tuhan sungguh kasihi, hari ini kita diingatkan supaya kita berusaha untuk menempatkan Tuhan itu yang terpenting dan yang terutama dalam hidup kita. Dan pihak gereja telah memikirkan yang terbaik, bahwa yang pastinya melalui pelayanan CG kita, pelayanan kelompok sel kita, dapat membantu kita, dapat memberitahukan kepada kita perkara-perkara yang harus kita lakukan, di mana di dalam kelompok sel kita akan saling mendoakan, saling memberkati, saling melayani, saling memperlengkapi. Bapa yang baik, Allah yang menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, Allah yang luar biasa. Yesus Kristus, namamu yang kami bahaskan sepanjang bulan ini. Kami diberitahu bahwa hidup tanpamu tidak ada artinya.
Tetapi orang yang sedang mencarimu, orang yang berusaha untuk bertemu dengan Engkau Tuhan, semuanya tidak akan pernah menjadi sia-sia. Sebab Engkau akan menyediakan yang terbaik bagi mereka yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Engkau akan menuntun mereka. Engkau juga memberitahu bahwa Engkau akan memberitahukan kepada mereka perkara-perkara yang mereka tidak faham. Malahan perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan akan beritahukan kepada mereka yang sedang mencari mereka. Tuhan Yesus, pada hari ini kami sangat bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami. Kami mungkin dilihat kuat secara jasmani. Kami mungkin dilihat orang yang aktif melayani, tetapi belum pasti kami adalah orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Belum pasti kami adalah orang yang Tuhan inginkan. Kemungkinan kami adalah dilihat kuat secara jasmani, tetapi kami lumpuh secara rohani. Tuhan, kami memerlukan pertolongan-Mu. Tuhan, kami rindu akan jamahan-Mu. Kami rindu akan Tuhan, kiranya Tuhan akan melayani setiap pribadi kami. Engkau berkarya dalam setiap hidup kami, supaya kami mengerti akan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Bahkan juga kami akan tahu apa yang akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika mana ada perkara-perkara yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, pada hari ini kami bersatu hati sebagai keluarga-Mu, sebagai orang yang percaya kepadamu. Kami berdoa jika mana ada orang yang lumpuh secara rohani, kami berdoa dalam nama Yesus supaya mereka beroleh kesembuhan, mereka beroleh kekuatan, mereka beroleh kemampuan, sehingga mereka dapat melihat, sehingga mereka dapat mendengar, sehingga mereka dapat berjalan oleh karena kuasa Tuhan atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga doakan jika mana ada di kalangan jemaat Tuhan yang mengalami keadaan sakit penyakit secara tubuh jasmani mereka, Tuhan, Engkau menceritakan kepada kami sepanjang bulan ini bahwa Engkau berkuasa di atas sakit penyakit. Yang lumpuh Engkau sembuhkan, yang sakit kusta sekalipun Engkau sembuhkan mereka. Tuhan, yang demam Engkau juga lenyapkan. Jika mana ada keadaan sakit penyakit ini ada di dalam kehidupan para jemaat Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, dilenyapkan dan dijauhkan daripada tubuh kami. Demikian juga kami doakan Tuhan Yesus, jika mana ada di kalangan jemaat kami yang tidak menyadari bahwa hidup mereka dikuasai oleh kuasa iblis, hidup mereka dikuasai oleh kuasa-kuasa dunia ini, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, roh-roh jahat ini dilenyapkan dan dihancurkan. Dan tidak ada kuasa lagi di atas hidup para umat Tuhan yang percaya kepadamu. Demikianlah harapan dan doa kami. Kiranya perjalanan hidup kami ke depan ini, kami bukan jalan sendiri, tetapi kami akan bergandeng tangan bersama-sama, berjalan satu arah, satu tujuan, yaitu kepada Tuhan Yesus sendiri. Dan kami akan tetap memuji Tuhan, kami tetap memuliakan nama-Mu, tetap mencari Engkau, tetap melakukan segala sesuatu yang berkenan kepadamu. Dan kiranya jika mana ada di kalangan kami yang tidak berdaya, Tuhan marilah Engkau akan angkatkan mereka dengan tangan-Mu yang tidak kurang panjang. Engkau akan peluk mereka, menyatakan belayan kasih-Mu kepada mereka, menuntun perjalanan mereka, sehingga mereka menemukan Engkau di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus atas ajaran dan kebenaran firman-Mu. Kami peralaskan doa kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Sebelum kita dengar buletin kita, mula tahun ini, setiap minggu pertama, setiap bulan, kita akan mengambil masa untuk berdoa bagi apa yang telah
diamanahkan kepada kita. Mari kita bersatu sekali lagi, kita akan mendoakan bagi pelayanan prasekolah. Pelayanan prasekolah ini Taska ya. Ini dijalankan oleh Pastor Sipi sebagai penyelaras. Tetapi kita sangat kagum sekali bahwa melalui pelayanan ini banyak orang diselamatkan. Saya harap kita paham ya. Ada pihak media yang live streaming kita. Kita paham maksud kita bahwa ramai keluarga-keluarga diselamatkan melalui anak-anak yang pergi ke Taska. Ada jumlah itu. Itu dilaporkan kepada kita bahwa pelayanan ini suatu pelayanan yang sangat luar biasa. Mari kita berdoa untuk pelayanan ini dan semua EJK, semua keperluan dan gereja yang menyokong pelayanan ini kita doakan. Mari kita bersama-sama berdoa, kita serahkan pelayanan prasekolah BEM seluruh Sarawak ya, yang sedia ada pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang punya rencana. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan pelayanan prasekolah BEM yang Tuhan telah mulakan di tengah-tengah kami. Yang mana pelayanan ini khasnya adalah di dalam berlaku di tengah-tengah kami, bukan hanya di bandar tetapi di luar bandar. Pelayanan ini sangat membantu anak-anak kecil. Dan dengan ini kami doakan bagi semua orang yang terlibat baik secara langsung, secara tidak langsung, Tuhan pakai mereka. Tuhan, kami juga doakan supaya Tuhan menyediakan segala keperluan yang terkait dengan urusan prasekolah ini. Baik dalam pendidikan, baik dalam pembelajaran, baik dalam soal keuangan. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan sebab kami tahu bahwa melalui pelayanan ini begitu ramai orang diselamatkan. Karena itu Tuhan, kami doakan supaya Tuhan akan urapi para guru-guru yang mengajar anak-anak kecil ini. Bahkan anak-anak kecil yang datang belajar, mereka akan dilayani, bahkan dijamah Tuhan. Dan kami doakan supaya Tuhan karuniakan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka. Dan pastinya melalui kehidupan anak-anak ini, mereka akan menceritakan tentang Tuhan itu kepada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik untuk setiap urusan, setiap apapun yang terkait dengan sekolah, prasekolah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami seluruh warga BEM Airport Road Bahasa Malaysia, kami bersatu hati menyerahkan pelayanan ini kepada Tuhan. Kiranya melalui pelayanan ini, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. God is good. And all the time. Haleluya. Terima kasih Pastor Sinawat untuk firman Tuhan yang telah memberkati setiap kita. Kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Oke, baik. Tangguk akan dijalankan di tengah-tengah kita. Dan untuk makluman kita semua, ada 2 tangguk yang akan dijalankan. Yang pertama adalah untuk tangguk umum seperti biasa. Dan tangguk kedua adalah khas untuk prasekolah BEM. Dipersilakan para usher. Baik, sebelum saya teruskan dengan buletin gereja pada minggu ini, saya ingin mengalu-alukan jemaat yang pertama kali hadir bersama Airport Road Bahasa Malaysia pada pagi ini. Jikalau ada, boleh lambaikan tangan. From my left hand side. Jikalau ada seorang di sana, ya para usher akan melayani anda sebentar nanti. Okay, boleh angkat tangan sekali lagi, Uncle. Okay, baiklah, kita tepuk tangan untuk beliau. Dan on my right hand side, jikalau ada seorang di sana juga. Okay, selamat datang dan kami sangat mengalu-alukan kehadiran anda semua dengan penuh sukacita.
Dan selepas ibadah nanti, jangan tergesa-gesa untuk pulang. Kita akan bersama menikmati refreshment yang telah disediakan di ruangan dapur di belakang ya. Baik, kita akan teruskan dengan bulletin gereja untuk minggu ini. Yang pertama, kebaktian doa akan diadakan pada hari Selasa ini, iaitu pada 3 Februari, jam 8 malam, bertempat di Maranatha Hall. Yang memimpin dan sharing ialah Pastoral Team. Link Zoom online akan disediakan, tapi jemaat digalakkan untuk hadir bersama secara on-site jika tiada halangan. Yang kedua, kebaktian doa subuh akan diadakan pada hari Sabtu ini, iaitu pada 7 Februari jam 6 pagi, bertempat di Maranatha Hall. Yang memimpin dan sharing ialah Penatua Henry Pengiranya, dan jemaat juga digalakkan untuk hadir bersama untuk mengikuti doa subuh ini. Yang seterusnya, ini makluman kepada semua CG Leaders. Satu perjumpaan CG Leaders akan diadakan pada petang ini, jam 3 petang bertempat di Maranatha Hall. Harap maklum. Dan seterusnya daripada pelayanan pemuda-pemudi, Mesyuarat EJK Pelayanan Pemuda-Pemudi bilangan 1 akan diadakan pada petang ini, jam 7 malam, bertempat di Bilik Agape. Perhatian kepada semua EJK Pelayanan Pemuda-Pemudi ya. Dan seterusnya, acara penyerahan anak akan diadakan pada 15 Februari. Jadi, ibu bapa yang ingin menyerahkan anak dalam doa penyerahan anak ini, sila daftar nama anak anda kepada Deacon Suzy sebelum 13 Februari. Yang seterusnya, Jualan Amal BM Lutong Baru akan diadakan pada 14 Februari ini, iaitu bersamaan pada hari Sabtu. Bermula dari jam 7.30 pagi hingga 2 petang bertempat di LBC Compound. Baik, kupon jualan telah pun diagihkan kepada semua ketua CG dan satu kupon tersebut berharga RM20. Jadi oleh itu bagi jemaat yang ingin membeli kupon, sila hubungi CG Leaders masing-masing atau Deacon Suzy. Seterusnya, mengenai pergerakan Pastor Sinawat. Pastor Sinawat akan ke KL minggu hadapan, iaitu pada 6 hingga 7 Februari untuk menghadiri perkahwinan saudari Lona Felitia Matan. Dan yang tidak dalam bulletin, sebagai makluman semua, Food Bazaar ARC yang sepatutnya diadakan pada 7 Februari telah ditunda. Dan yang terakhir untuk makluman mengenai ibadah minggu hadapan, yang memimpin pujian ialah saudari Chris Sigang dan juga Daisy Aaron. Dan Pastor Sandra Sigang akan memberkati kita dengan perkongsian firman Tuhan. Dan tim ushering yang akan melayani adalah CG Live. Demikian bulletin pada minggu ini dan dengan ini saya menjemput Pastor Belisia untuk memimpin kita dalam doa pemberkatan dan menutup ibadah kita pada tengah hari ini. Have a blessed Sunday dan Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri bersama. Kita mengakhiri
kebaktian kita pada tengah hari ini di dalam doa. Mari kita semua berdoa bersama, nanti saya akan akhiri dan mengaminkan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur pada saat ini ya Tuhan, kami telah berada di penghujung daripada kebaktian kami. Kami bersyukur karena selama kami berkumpul bersama di tempat ini, Kau Allah yang telah hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan telah berkarya di dalam kehidupan setiap pribadi kami. Lewat puji-pujian yang telah kami naikkan bersama, lewat daripada firman Tuhan yang telah kami dengar. Bahkan kami percaya terlebih lagi dalam kami berkumpul bersama. Kami percaya Tuhan Kau telah memberkati kami semua sepanjang ibadah ini berlangsung. Pada saat ini ya Tuhan, sekali lagi kami terus berdoa bagi kelangsungan kehidupan kami pada minggu hadapan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan Tuhan yang telah menuntun perjalanan hidup kami sepanjang minggu ini. Bahkan kami percaya sepanjang minggu hadapan lagi ke dalam tangan Tuhan. Mohon supaya Tuhan, Engkau Allah yang akan terus menyertai setiap langkah perjalanan hidup kami. Dan kami berdoa untuk setiap aktiviti-aktiviti gereja yang akan berlangsung sepanjang minggu hadapan ke dalam tangan Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan, kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan di dalam mereka melayani Tuhan, di dalam mereka mempersiapkan diri mereka untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menyertai mereka, mengurapi mereka. Bahkan juga seluruh jemaat Tuhan yang ada, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan terus menuntun perjalanan hidup mereka. Bahkan Engkau Allah yang akan terus memberikan roh-Mu untuk senantiasa menyatakan kerinduan mereka, kerinduan Tuhan untuk mereka terus menyertai setiap aktiviti gereja yang telah dinyatakan atau telah dijadwalkan untuk setiap pribadi kami. Kami berdoa supaya komitmen kami sentiasa ada untuk setiap aktiviti gereja yang telah diberikan untuk setiap pribadi kami. Kami berdoa Tuhan pada saat ini juga terus untuk tangguk persembahan yang telah kami jalankan bersama pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami telah menjalankan 2 tangguk persembahan pada hari ini. Kami percaya Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan yang telah menghulurkan setiap keuangan mereka masuk ke dalam kantong persembahan. Kami percaya itu adalah dari hati mereka untuk pelayanan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan setiap anak-anak Tuhan yang telah memberi, bahkan yang tidak sempat memberi, yang ada di dalam ruangan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang akan terus memberkati mereka di dalam segala usaha, bahkan pekerjaan mereka, di dalam segala sesuatu yang mereka lakukan Tuhan, Kau berkati supaya setiap hari kami melihat bahwa ada berkat Tuhan yang sentiasa mengalir di dalam kehidupan setiap pribadi kami. Begitu juga Tuhan, kami terus berdoa untuk seluruh warga emas, baik yang ada di tempat ini, bahkan yang tidak sempat hadir bersama dengan kami, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang dalam keadaan kelemahan tubuh pada saat ini. Mungkin ada yang berbaring di rumah, yang ada di hospital, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami sehati pada saat ini menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau melawati mereka di dalam keadaan yang mereka alami. Kami percaya mereka merindukan lawatan Tuhan. Mereka merindukan damai dan sejahtera yang daripada Allah di dalam keterhimpitan mereka atas segala keadaan yang mereka alami. Kami berdoa supaya kuasa Tuhan terus mengalir di dalam hidup mereka, sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan
tidak menyerah akan apapun keadaan yang mereka alami, tetapi mereka tetap beriman percaya ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya Tuhan di dalam hidup setiap pribadi mereka. Dan kami rindu supaya mereka disembuhkan, dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebersamaan kami pada pagi hari ini, dan kami menyerahkan juga seluruh perjalanan kehidupan kami selepas ini ke dalam tangan Tuhan. Keluarnya kami daripada tempat ini, kami berdoa supaya Tuhan terus menyertai kami. Kendaraan yang kami guna pakai kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan pimpin, tuntun sampai ke destinasi kami dengan keadaan selamat. Cuma Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.